untuk Windows sendiri ini bisa disesuaikan dengan jenis atau spesifikasi dari perangkat teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang persiapan yang harus kita sediakan sebelum melakukan install ulang, baik itu laptop ataupun PC ya. Dan kebetulan teman-teman ada yang meminta untuk dibuatkan video cara install ulang dari mulai Windows sampai aplikasi ya. Oke, dan sebelum saya buatkan video nantinya, mungkin teman-teman harus siapkan dulu baik itu Windows, driver, dan juga aplikasi ya. Oke, dan tentunya hal tersebut harus kita persiapkan, baik itu dengan cara download ataupun bisa minta dari teman ataupun saudara ya yang memiliki Windows ataupun aplikasinya ya. Oke, di sini saya sudah siapkan beberapa daftaran urutan yang harus kita persiapkan sebelum melakukan install ulang ya. Oke, dan di sini saya langsung saja untuk bahas yang pertama adalah Windows. Oke, karena Windows adalah basic sistem operasi yang nantinya akan kita gunakan untuk install aplikasi. Untuk Windows sendiri ini bisa disesuaikan dengan jenis atau spesifikasi dari perangkat teman-temannya, baik itu laptop ataupun PC. Kalau PC-nya menggunakan Windows 10, baik itu 64 ataupun 32 bit, silahkan disesuaikan dan bisa mendownload file ISO-nya ya. Oke. Dan untuk Windows yang lainnya juga sama, disesuaikan dengan perangkatnya. Dan untuk media penyimpanannya untuk membuat bootable bisa menggunakan DVD ataupun flash disk ya. Di sini saya contohkan menggunakan flash disk minimal 8 GB ya, dengan kualitas yang baik tentunya. Oke, dan yang ketiga aplikasi untuk membuat bootable-nya. Di sini saya contohkan menggunakan Rufus, dan itu untuk persiapan Windows-nya ya. Dan Windows sendiri ukurannya relatif besar ya. Jadi untuk proses download membutuhkan koneksi internet yang lumayan cepat dan juga stabil ya. Oke, dan yang kedua untuk proses instalasi yang harus kita persiapkan adalah driver. Untuk driver sendiri ini disesuaikan dengan merek dan tipe perangkat masing-masing ya. Bisa kita download dari website resmi perangkatnya, ataupun kita bisa menggunakan driver alternatif seperti contohnya misalkan driver pack, dan itu juga bisa kita gunakan ya untuk driver. Oke, dan setelah Windows dan driver sudah kita lakukan install, dan yang seterusnya adalah aplikasi. Ini hanya instalasi standar saja ya. Oke,
Yang kita perlukan adalah aplikasi untuk audio. Dan di sini saya contohkan 3 jenis aplikasi ya. Ada IMP, VLC, dan Winamp. Oke, jadi teman-teman bisa pilih salah satunya saja sesuai dengan selera masing-masingnya. Dan ini hanya sekedar contoh saja, dan masih banyak sekali aplikasi pemutar audio lainnya. Itu untuk aplikasi audio. Mungkin untuk hiburannya. Oke, dan yang kedua aplikasi untuk pemutar video. Untuk pemutar video, di sini saya contohkan 3 aplikasi. Bisa menggunakan VLC Media Player, KM Player, dan juga GOM Player ya. Oke, jadi teman-teman bisa pilih salah satunya, mana yang sering atau lebih suka digunakan ya. Dan ini hanya sebagian contoh saja, dan masih banyak pemutar video yang lainnya ya. Dan yang seterusnya adalah aplikasi untuk edit gambar. Dan di sini saya contohkan program yang standar saja, yang memasyarakat dan banyak kita jumpai di instalasi standar yang dari tempat install ya. Oke, di sini saya contohkan adalah Adobe Photoshop. Dan untuk versinya silakan disesuaikan dengan spesifikasi dari perangkat teman-temannya. Oke. Dan yang ketiga adalah untuk menangani masalah edit dokumen atau pembuatan dokumen. Di sini saya contohkan 2 aplikasi saja, yaitu Adobe Reader untuk membaca file PDF, dan juga Microsoft Office tentunya. Oke. Dan itu beberapa aplikasi standar ya. Oke, dan yang selanjutnya adalah browser. Browser di sini saya contohkan 3 jenis saja ya, untuk Google Chrome, Mozilla Firefox, dan juga Opera ya. Oke, silakan teman-teman sesuaikan dengan kebiasaan atau aplikasi yang sering digunakan. Bisa dipilih salah satunya, atau mau diinstal semua juga gak masalah ya. Oke, dan yang terakhir adalah apabila instalasinya di laptop, mungkin teman-teman membutuhkan aplikasi untuk menggunakan webcam ya. Di sini saya contohkan 2 aplikasi, yaitu YouCam sama ManyCam. Oke, jadi teman-teman bisa pilih salah satunya, YouCam atau ManyCam ya. Dan itu beberapa aplikasi yang standar yang sering kita jumpai di laptop-laptop, dan setidaknya aplikasi ini selalu ada ya. Dan mungkin ini bisa dianggap harus ada di laptop sebelum kita melakukan install yang lainnya ya. Oke, adapun keperluan lainnya seperti untuk aplikasi pendukung desain grafis, video, dan lain sebagainya, silakan disesuaikan dengan fungsi dan peruntukannya ya. Seandainya teman-teman yang suka desain grafis, silakan disesuaikan untuk aplikasi yang lainnya. Yang suka video, silakan disesuaikan juga ya. Oke. Dan yang saya contohkan ini hanyalah aplikasi standar yang sering kita jumpai, dan setidaknya dengan aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi, PC ataupun laptop kita sudah bisa berfungsi dan digunakan untuk beraktivitas ya.
Adapun aplikasi pendukung lainnya itu disesuaikan dengan fungsi dari perangkatnya itu sendiri ya. Oke. Jadi itulah beberapa aplikasi dari mulai Windows dan aplikasi yang harus kita persiapkan sebelum kita lakukan install ulang ya. Jadi harus di-download dulu, sudah disiapkan baru kita lakukan install ulang. Oke. Dan mudah-mudahan saya kedepannya akan buatkan video dari mulai install Windows dan juga aplikasinya ya. Oke. Jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.